Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya Naila Zakiatu Zahra dengan NIM 1706624080 akan menjelaskan mengenai analisis total aset, total liabilitas, dan jumlah karyawan terhadap pendapatan perusahaan dengan menggunakan uji asumsi klasik dan regresi linear berganda. Di sini saya sudah menyiapkan datanya untuk kita gunakan dengan software SPSS. Nah, di sini sudah ada kode perusahaannya, total aset, total liabilitas, dan jumlah karyawan sebagai X1, X2, dan X3 terhadap Y, yaitu pendapatannya. Nah, di sini sudah saya siapkan sheet di SPSS-nya. Jadi pertama-tama kita akan menulis di sini kode perusahaannya. Untuk type-nya, untuk ini yang string, dan measure ininya nominal. Kemudian selanjutnya yaitu X1. X1 tadi adalah total aset. Kemudian untuk X2 yaitu total liabilitas. Kemudian X3 yaitu jumlah karyawan, dan Y-nya adalah pendapatan. Nah, di sini measure-nya itu adalah scale. Sudah, kemudian kita beralih ke data view. Jadi kita tulis di variable view, sekarang kita ke data view. Kita tinggal copy datanya dari Excel. Ini judulnya tidak usah, karena tadi sudah kita tulis kolom-kolomnya, dan kita tinggal copy. Dan kita paste seperti biasa dari yang pertama ini. Oke, nah untuk desimalnya kita jadikan 2 saja. Meskipun di sini sepertinya angkanya memang bulat semua, tidak apa-apa. Kemudian kita akan melakukan analisis uji regresinya. Di sini kita pilih regression yang linear. Kemudian untuk variabel dependennya adalah pendapatan. Di sini kita pindahkan ke variabel dependent, dan X1 sampai X3 ini adalah independen. Untuk sekarang kita ke statistik. Di sini kita centang deskriptif, dan ini collinearity diagnostics, kemudian juga Darwin-Watson-nya nanti untuk ujinya. Kemudian ini continue. Untuk plotnya kita perlu teliti memperhatikan. Yang pertama, yang stress rate kita masukkan ke Y, dan yang ini kita masukkan ke X. Histogram dan normal probability plotnya kita checklist, dan untuk save-nya ini di residuals-nya kita pilih unstandardized. Oke, di sini kita tinggal klik OK. Nah, ini akan langsung muncul hasil dari uji regresinya. Ini ada deskriptif statistik, kemudian model summary, ANOVA, koefisien, serta untuk diagram untuk charts-nya, ini ada histogram, dan lain-lain. Nah, kemudian dari hasil ini kita akan melakukan analisis uji asumsi klasik seperti yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Di sini saya sudah siapkan mengenai uji asumsi klasiknya. Yang pertama adalah uji multikolinearitas. Di sini kita akan melihat dari angka collinearity tolerance dan FIF-nya. Nah, jadi tujuan untuk uji ini adalah untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel dependen atau variabel bebasnya. Nah, mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas ialah dengan melihat besarnya nilai FIF atau variance inflation factor. Jika nilai FIF-nya di bawah atau kurang dari 10 dan tolerance value-nya di atas atau lebih dari 0,1, maka tidak terjadi multikolinearitas. Nah, di sini kita bisa lihat kita sudah mendapatkan angka dari nilai tolerance dan VIF-nya dari X1 sampai X3. Nah, berdasarkan hasil pengujian, di sini bisa kita lihat variabel jumlah aset atau X1 memiliki nilai toleransi sebesar 0,297 di sini, dan VIF-nya sebesar 3,362. Kemudian untuk variabel jumlah liabilitas atau X2-nya memiliki tolerance value-nya ini 0,675 dan VIF-nya sebesar 1,481. Kemudian untuk X3 toleransinya 0,269 dan VIF-nya sebesar 3,712. Nah, dapat kita lihat di sini seluruh variabel independennya dari X1 sampai X3 memiliki nilai toleransi di atas 0,1 atau 0,10. Bisa kita lihat ada 0,2, 0,6, 0,2. Maka ini tuh di atas 0,1 semua untuk nilai toleransinya. Dan untuk nilai VIF-nya juga di bawah 10 semua. Di sini ada 3, 1, 3, berarti ini di bawah 10. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak mengalami multikolinearitas.
sehingga hubungan antar variabel independen tidak mengganggu hasil estimasi regresi. Oke, jadi hasilnya untuk uji yang pertama itu tidak mengalami multikorinealitas. Nah, kemudian untuk uji heteroskedastisitas. Nah, uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Atau jika varians berbeda, maka disebut heteroskedastisitas. Nah, kita di sini melihatnya menggunakan scatter plot ini. Nah, jika titik-titik menyebar di atas dan di bawah garis nol serta tidak membentuk pola tertentu, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, jadi kriterianya itu dalam menguji ini. Kita melihat penyebaran titik-titiknya. Nah, dapat kita lihat di hasil scatter plot kita ini, di sini meskipun terdapat sedikit terlihat mengumpul, tapi masih lumayan tersebar di atas angka 0 dan di bawah angka 0, dan tidak juga membentuk pola tertentu. Maka berdasarkan grafik ini, penyebaran titiknya ini cenderung menunjukkan bahwa varians residual relatif konstan pada berbagai titik nilai prediksi. Kemudian untuk yang ketiga adalah uji normalitas. Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah residual dalam model regresi berdistribusi normal. Nah, pengujian ini kita dilakukan dengan melihat tiga komponennya, itu histogram, normal pp plot, dan one sample Kolmogorov-Smirnov test. Nah, yang pertama untuk histogram. Sini seperti yang tadi kita sudah dapatkan hasilnya. Di sini kita sudah ada histogramnya. Jadi kriteria datanya normal atau enggak, jika kita lihat melalui histogramnya, itu adalah jika histogramnya menghasilkan bentuk lonceng yang sejajar dan berada di tengah, maka data dapat dikatakan normal. Sedangkan di sini grafik histogram yang kita dapatkan, datanya ini belum membentuk kurva lonceng atau bell-shaped curve yang simetris, dan sebagian besar data terkonsentrasi di sekitar nilai 0, namun terdapat beberapa observasi yang berada cukup jauh dari pusat distribusi sehingga menyebabkan penyebaran data menjadi tidak seimbang. Jadi di sini tidak di tengah dan belum simetris. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara visual distribusi residual belum sepenuhnya mengikuti distribusi normal. Jadi jika kita lihat dari histogramnya, data ini belum normal. Seperti itu. Kemudian melalui normal pp plot, jadi kriterianya adalah jika titik-titik ini mengikuti garis diagonal yang membentang ini, maka data tersebut normal. Tapi berdasarkan grafik yang kita dapatkan, di sini juga sepertinya belum normal, karena titik-titiknya ini masih belum searah semuanya dengan garis diagonal yang membentang. Di sini masih ada yang keluar-keluar seperti itu. Nah, kemudian kita akan melihat dari sampel Kolmogorov-Smirnovnya. Di sini kita mendapatkan nilai yang kita lihat ada di sini, ini sudah spesifik langsung diberitahu bahwa ini nilainya adalah lebih kecil dari 0,001. Nah, nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, sehingga hipotesis norm yang menyatakan bahwa data berdistribusi normal ditolak. Jadi H0-nya ditolak. Dengan demikian, berdasarkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov dapat disimpulkan bahwa residual masih tidak berdistribusi normal. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir adalah uji autokorelasi. Uji autokorelasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara residual pada satu observasi dengan residual pada observasi lainnya. Pengujian dilakukan menggunakan statistik Durbin-Watson atau DW-nya ini yang nilai 1,781 yang telah kita dapatkan. Nah, berdasarkan hasil pengolahan data tersebut, kita memperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 1,781. Selanjutnya, jadi kita ini akan menggunakan N, yaitu jumlah observasi sebanyak 20 data. Tadi kita memiliki 20 data, dan jumlah variabel independen atau K-nya sebesar 3. Nah, dari angka 20, N, dan K-nya 3 ini, kita kemudian harus melihat dari tabel Durbin-Watson yang pada tingkat signifikansi 5% itu. Nah, dari situ kita cari dari tabelnya, dan kita akan mendapatkan nilai DU-nya sebesar 1,676. Nah, jadi jadi nilainya itu harus pada rentang ini. Nah, kita lihat, kita akan hitung dulu untuk 4 dikurangi DU ini sebesar 2,324, yaitu angka 4 dikurang ini. Maka hasil perbandingannya menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson berada pada rentang jadi nilai Durbin-Watson ini lebih besar dari 1,676, yaitu DU-nya, dan lebih kecil dari 4 minus DU, yaitu 2,324. Nah, berdasarkan kriteria tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada model regresi. Dengan demikian, residual dalam model regresi bersifat independen dan asumsi autokorelasi telah dipenuhi. Jadi, jika angka Durbin-Watsonnya ini masih lebih besar dari DU dan lebih kecil dari 4 minus DU, maka tidak terjadi autokorelasi. Jadi, itu adalah inti dari uji autokorelasinya. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan dari keempat uji tersebut. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.